Halo, shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Desa Dipuro. Kita tiba pada pelajaran hari ini, hari Kamis. Judulnya adalah Spiritualisme Akhir Zaman bagian yang kedua. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu, bilah Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun, mengajar, dan menginsafkan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dalam pelajaran hari Kamis ini diawali dengan sebuah ayat, salah satu ayat yang terpenting bagi kita yang hidup di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Dalam Wahyu 14 ayat ke-12 dikatakan, di sini yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara, di hari-hari terakhir berdasarkan ayat ini, maka umat Tuhan dikatakan punya ketekunan. Ketekunan berasal dari bahasa aslinya yang maknanya adalah satu kondisi yang bertahan, tidak berubah dalam situasi apapun. Artinya mau mendapatkan serangan apapun dari setan dengan cara yang bagaimanapun juga, maka tidak akan berubah dan akan terus menjadi umat Tuhan. Dan ciri-ciri dari umat Tuhan di hari-hari terakhir adalah yang memelihara perintah Tuhan dan memiliki iman Yesus atau beriman kepada Yesus. Baik saudara, lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita di pekan ini mengenai spiritualisme modern? Baik, setan sangat mencobai umat di zaman akhir, siapapun juga, terutama adalah umat-umat pilihan, agar tidak menjadi bagian dari umat Tuhan yang disebutkan di dalam Wahyu 14 ayat ke-12 ini. Dan dia tahu bahwa manusia mudah sekali panca inderanya, terutama matanya, terpukau dengan pertunjukan yang memikat. Sehingga dia akan gunakan dengan berbagai cara, tidak hanya lewat pengajaran palsu, namun dengan berbagai pertunjukan-pertunjukan yang memikat mata, yang bisa menipu kita dengan mudahnya. Karena itu Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-14, tidak usah mengherankan, bahkan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis, Lucifer, dan sepertiga malaikat yang juga terseret dalam pemberontakan Lucifer, dulunya di surga. Mereka sejatinya adalah malaikat. Dengan mudahnya mereka bisa menampakkan diri sebagai malaikat suci, malaikat terang, yang kalau itu muncul bisa sangat mudah menipu kita. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-24, di sana Yesus berkata, di hari-hari terakhir akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, sebagai nabi-nabi palsu, saudara. Dan bahkan mereka tidak hanya membawa pengajaran palsu, tapi juga bisa mengadakan tanda dan mujizat yang ajaib, yang datangnya bukan dari Tuhan, tapi oleh karena kepalsuan yang mereka buat. Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-26, kalau ada orang mengatakan ada Mesias, mengaku sebagai nabi, jangan buru-buru percaya dan jangan datang, karena kalau kita datang, dengan mudahnya panca indera kita, mata kita akan tertipu. Anda bisa baca itu dalam ayat ke-26, jangan percaya. Baik, lalu apa hubungannya dengan pelajaran kita di pekan ini mengenai spiritualisme modern? Ingat, Tuhan ingin umatnya di zaman akhir adalah yang memelihara perintahnya, memiliki iman kepada Yesus, menjadi bagian dari orang-orang kudus yang punya ketekunan keadaan yang tidaklah berubah. Dan setan sekali lagi sangat tahu panca indera kita, terutama mata kita, terpukau dengan pertunjukan yang memikat, sehingga dengan berbagai cara, lewat pekerjaannya sendiri, atau dia memberi kuasa kepada agen-agennya untuk mengadakan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat yang tentunya bukan datang dari Tuhan. Dan apa hubungan dengan pelajaran keadaan orang mati, saudara? Anda bisa bayangkan kalau kita percaya bahwa orang mati masih punya kesadaran, arwahnya melayang-layang, dia bisa ke surga, lalu bisa tiba-tiba kemudian turun lagi ke dunia ini. Lalu setan memanfaatkan ini, dia muncul kepada kita sebagai salah seorang dari sahabat kita yang kita kasih yang sudah meninggal, atau sebagai salah satu orang kudus, lalu membawa pesan yang tampak sebagai kebenaran tapi bertentangan dengan Alkitab. Bukankah itu akan mudah untuk membuat kita tertipu, saudara? Atau mungkin contoh yang lain, anggaplah ada seorang korban kejahatan, lalu karena orang-orang percaya bahwa orang mati ini arwahnya bisa gentayangan, lalu setan akan merasuki seseorang yang masih hidup dan kemudian bicara melalui orang yang masih hidup itu, oh itu pembunuh saya. Padahal belum tentu, saudara. Jadi kita tahu bahwa kita sangat mudah tertipu kalau hanya mengandalkan panca indera. Dan kalau kita percaya bahwa orang mati ini tidak tertidur, tapi dia bisa gentayangan,
dia bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib, setan sangat mudah untuk bisa menipu kita. Penipuannya pada akhirnya tidak hanya berdasarkan teks tertulis, kebenaran tertulis yang kemudian bisa dia pelintirkan, tapi dengan tanda-tanda ajaib. Dan oleh karena itu, pentingnya mengenai pelajaran keadaan orang mati, agar kita mengerti bahwa orang mati sungguh-sungguh tertidur. Orang mati tidaklah gentayangan. Orang mati tidak akan datang di hari-hari terakhir lalu seolah menyampaikan pesan kepada kita yang kalau pesan itu menyimpang dari Alkitab, maka dengan mudahnya membuat kita untuk tertipu. Di dalam 2 Tesalonika di pasal yang kedua ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Kembali Paulus mengingatkan, dan apakah dampaknya kalau kita percaya dengan spiritualisme modern? Kita percaya dengan keadaan orang mati bahwa tidak sungguh-sungguh mati, namun bisa gentayangan, arwahnya bisa merasuki kepada siapa saja, dan dia bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Kalau kita percaya itu, dampaknya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Bukan berarti Tuhan yang sengaja mendatangkan kesesatan, namun karena pilihan mereka untuk mempercayai satu hal yang palsu, untuk percaya bahwa orang mati tidak sungguh tertidur, orang mati bisa gentayangan, orang mati bisa datang kembali. Maka kalau kita percaya hal itu, maka kita dengan mudahnya akan diperdaya setan yang datang mengaku sebagai orang mati yang datang kepada kita, lalu membawa penyesatan, apalagi disertai tanda-tanda yang ajaib, maka kita bisa dengan mudahnya tertipu kepada kepalsuan, gantinya percaya kepada kebenaran. Jadi saudara, saya ingin bacakan satu kutipan pena inspirasi. Bagaimana kita terlindung daripada penipuan hari-hari terakhir yang begitu luar biasa, apalagi berkaitan dengan spiritualisme modern. Dalam Testimonies for the Church jilid 1 halaman 343 dikatakan, satu-satunya cara bagi jiwa yang malang untuk mengalahkan setan adalah membedakan antara kebenaran Alkitab yang murni dengan dongeng. Kita harus pelajari firman Tuhan, Alkitab kita, agar kita bisa mengerti manakah kebenaran dan manakah dongeng kepalsuan. Ketika mereka mengakui kebenaran, maka mereka menempatkan diri mereka di tempat yang dapat ditolong. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran, kita mengerti, bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, maka pena inspirasi mengatakan secara otomatis kita menempatkan dalam posisi yang mana membuat kita bisa ditolong daripada penipuan. Jika orang-orang kudus Allah dengan kerendahan hati yang mendalam berpuasa dan berdoa, maka doa mereka akan dikabulkan. Yesus akan menugaskan malaikat suci untuk melawan setan. Jadi dengan mempelajari firman Tuhan, kita bisa bedakan dengan kepalsuan. Dengan bergantung kepada Tuhan, maka kita akan punya kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan kepalsuan. Dan kita akan ditempatkan dalam posisi yang dapat ditolong kalau pencobaan setan datang kepada kita. Demikian pelajaran pada hari ini.